Yang kedua adalah Ibu Titi Rusmiati atau Mbak Rosi dipanggilnya ya. Ini sebagai founder and CEO female.id. Apakah sudah hadir di Zoom meeting ini? Iya, sudah Bapak Esa. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah mengundang. Baik, terima kasih Mbak Rosi. Yang ketiga, kita juga mengundang di sini Mbak atau Ibu nih. Pak Westiani Agustin, pendiri Biung Indonesia. Apakah telah hadir di sini, Ibu Westi? Selamat siang, saya sudah hadir. Oh, terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih, suara saya jelas ya? Jelas. Ya, terima kasih. Di studio bukan planet Mars, tapi di Jakarta di Bappenas. Tadi mohon maaf ada keliru teknis dari kami, mohon maaf ada beberapa menit saya belum sempat hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, adik-adik pemuda yang terhormat, ini kita telah kedatangan tiga Sri Kandi bangsa yang hebat begitu. Ibu Amalia Suri akan menyampaikan materi tentang pemuda dan tantangan ketenagakerjaan di masa pandemi COVID-19. Kemudian Mbak Rosi, ini panggilan Mbak Rosi ya. Ini akan memang materi tentang upaya mendorong kewirausahaan pemuda dan perempuan. Kemudian yang ketiga, Ibu Westiani Agustin, pendiri Biung Indonesia, dengan materi tentang upaya bersama membangun wirausaha sosial pemuda di wirausaha pandemi COVID-19. Jadi ini dalam suasana COVID-19, tapi kelihatan di bidang kewirausahaan tetap juga terjaga rupanya. Baik, kami sampaikan bahwa setiap pemateri akan menyampaikan materi paparan maksimal 10 menit ya, tapi tidak berarti 1 menit ya, sebenarnya habis pembukaan saja. Tapi menit. Kemudian kita juga ada sesi diskusi setelah nanti setiap pemateri 10 menit dengan paparannya, jadi setengah jam kira-kira bertiga ini sudah selesai menyampaikan paparan. Kemudian secara teknis juga mudah tidak ada yang bocor ya selama diskusi berlangsung, dan kemudian nanti panitia akan mengembalikan kita semua pada sesi utama yang tadi sudah kita ikuti. Baik, tanpa berpanjang kata, jadi sekarang sudah hadir 49 orang, maksud saya ya. Perasaan saya juga itu muda sekarang. Langsung saja kepada Ibu Amalia Suri untuk menyampaikan paparannya, maksimal 10 menit dimulai di sekarang. Silakan Ibu Suri, silakan. Terima kasih banyak Pak Esa. Saya ada PowerPoint yang saya mau tampilkan, jadi kalau bisa diizinkan dulu nih, kalau sekarang masih di disable. Oh gitu, boleh. Silakan panitia untuk menjadikan beliau Mbak baru saya lihat wajahnya Mbak Suri. Jadi co-host yes. Kan atau diberikan izin saja. Oh ya, Mbak Westiani juga udah saya lihat. Host, mohon bantuan untuk ini ya, disable-nya dimatikan. Oke, udah bisa kayaknya. Sudah. Sebentar. Silakan Mbak Suri. Sekarang jam 11.18, jadi sampai jam 11.28 sekitar itu, setengah 12. Monggo silakan. Oke. Bentar. Monggo, bisa? Monggo. Ya, bisa. Perjalanan, monggo silakan Mbak Suri. Ya, jadi sebelumnya terima kasih banyak untuk KPABO ya dari Bappenas yang sudah mengundang Emancipate Indonesia. Saya pada kesempatan ini akan memaparkan bagaimana potret pekerja perempuan muda di sektor formal. Nah, sebelum itu mungkin saya perkenalkan sedikit dulu. Saya Amalia, Program Director di Emancipate Indonesia. Kita itu yayasan nirlaba yang bergerak untuk isu perbudakan modern. Termasuk di dalamnya kita membicarakan tentang kesejahteraan pekerja, terutama pekerja muda, dan isu-isu ketenagakerjaan lainnya secara umum di Indonesia. Kita berdiri tahun 2017 secara de facto, kemudian sekarang sudah terdaftar secara resmi di Kemenkumham. Ini itu merupakan inisiatif lanjutan dari keikutsertaan founder kami di Student Opposing Slavery Summit di Washington DC, Amerika Serikat. Jadi kerja-kerja kita itu meliputi advokasi, kampanye, peningkatan kapasitas, dan juga riset. Mungkin nanti berjalan saya akan lebih banyak ceritakan tentang ini. Nah, membicarakan pekerja perempuan muda di sektor formal. Nah, ternyata ada kelompok pekerja yang masuk ke dalam kelompok rentan. Nah, ini diantaranya salah satunya pekerja perempuan. Pekerja perempuan itu termasuk juga ke dalam kelompok pekerja yang rentan. Karena apa?
Karena kita tidak bisa memungkiri Indonesia itu masih sangat patriarkal, patriarki itu masih sangat mengakar di kehidupan masyarakat ya, yang hasilnya kemudian memberikan dampak yang di bawah-bawah ini, yang saya tuliskan di sini gitu. Karena ada relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja, jadinya ada masalah-masalah seperti misalnya seksual harassment di tempat kerja. Kemudian tidak ada cuti haid atau cuti untuk hamil atau melahirkan. Kemudian ada gender pay gap, jadi kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan padahal pekerjaannya sama misalnya. Kemudian juga ada kurang fasilitas yang ramah gender, misalnya ruang untuk menyusui, kamar mandi yang non-binary, dan lain-lain. Terus juga ini nih, saya nggak tahu di tempat kerjanya teman-teman yang hadir, posisi strategisnya seperti apa. Tapi di tempat saya, kebetulan posisi strategis itu mostly laki-laki gitu ya. Lagi-lagi karena relasi kuasa dan patriarki gitu. Kemudian tidak ada cuti ayah, padahal bikin jadi takut tidak senonoh, tapi bikin anaknya kan bareng-bareng gitu ya. Tapi ketika merawat anak itu dibebankan mostly kepada perempuan. Terus juga ada masalah lain, yaitu turnover perempuan tinggi. Ini di sektor formal, angka untuk turnover perempuan resign dari pekerjaannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian ada juga masalah keselamatan dan kesehatan yang terabaikan. Ini terutama membicarakan ketika misalnya perempuan hamil yang menempatkan dia di posisi yang lebih rentan lagi. Kok nggak bisa selanjutnya? Sebentar. Nah, ini tentang penjelasan lebih lanjutnya tentang gender pay gap atau pengupahan yang tidak setara gitu ya. Kita bisa lihat beberapa beritanya gitu. Mungkin kita akan berpikir ini akan terjadi untuk perempuan yang mungkin pendidikannya rendah, kita pikir, atau di sektor non formal lah, mana ada di sektor formal kan udah ada aturannya, udah ada kontrak. Tapi enggak juga, ini berdasarkan data dari ILO ya. Kalau kita lihat di sini, di berbagai tingkat pendidikan pun, pendidikan tinggi itu nggak bisa menghapus gender pay gap ini. Bahkan di level university, perempuan yang punya degree universitas pun itu masih lebih rendah upahnya dibandingkan laki-laki itu, 1 juta lebih upahnya berbeda gitu. Padahal ini pekerjanya sama, posisinya sama, sama-sama punya degree, tapi upahnya bisa beda. Dan ini dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Salah satunya misalnya laki-laki dianggap kepala keluarga, jadi memang harus diberikan lebih banyak. Padahal ada banyak juga perempuan yang kepala keluarga gitu, ibu tunggal dan lain-lain. Nah, ini yang berikutnya tentang masalah seksual harassment di tempat kerja. Ini gini potretnya pekerja perempuan di Indonesia ya, kayak berdasarkan survei dari Never OK dan Scoop Asia ini tahun 2018 dengan 1000-an responden. Mungkin kalau surveinya dilanjutkan sampai sekarang angkanya bisa lebih meningkat gitu. Tapi ini menunjukkan dari sekian seribuan responden itu 80% responden menjawab mereka pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Kemudian berdasarkan indeks kesetaraan gender pun yang dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia itu mendapat skor 50, artinya kita indeksnya nggak sebagus itu gitu, masih buruk. Dan jadi posisi 38 terendah. Ini merupakan kritik yang kita bersama bisa coba perbaiki mungkin ya. Kita pun sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang nggak punya aturan hukum yang melindungi perempuan di tempat kerja. Kan ngeri kalau dipikir. Nah, ini tentang tadi saya sempat mention soal turnover perempuan yang cukup tinggi gitu ya. Di sektor formal, perempuan itu masih minoritas dibandingkan laki-laki. Ini dari BPS. Kalau misal kita lihat dari tahun 2019 ke 2021, perempuan itu selalu lebih rendah gitu, lebih sedikit dibandingkan laki-laki yang bekerja di sektor formal. Di sektor informal memang perempuan lebih tinggi. Nah, terus ternyata selain kita masih minoritas, rate untuk resign pun perempuan itu lebih tinggi gitu. Ini misalnya contoh ya, ini cuma di BCA, di perusahaan BCA. Itu usia yang kurang dari 30 tahun, perempuan lebih tinggi dari laki-laki tuh angka resign-nya kan. 2019 juga gitu, 2020 juga gitu, 2018 pun sama, terus di angka 30 sampai 50, jadi angka untuk ketika perempuan mulai berkeluarga misalnya,
perempuan juga angkanya tuh lebih tinggi gitu untuk dia resign di setiap tahun seperti itu. Nah, ini tuh dipengaruhi beberapa hal yang tadi saya sempat sebutkan juga. Yang pertama itu peran ganda yang diharapkan dari perempuan. Jadi perempuan selain dia bekerja, dia masih diharapkan untuk mengerjakan kerja-kerja domestik. Kemudian tidak ada dukungan untuk perempuan bekerja. Ketika dia mengerjakan tugas domestik ini, artinya dia butuh sokongan kan. Cuman ketika dia ingin melakukan keduanya, susah tuh karena nggak ada support. Kayak misalnya dia juga punya peran utama misal di keluarga untuk menjaga anak gitu. Tapi harga daycare mahal. Kemudian di tempat kerjanya juga misalnya nggak ada ruang laktasi dan lain-lain sebagainya. Makanya akhirnya ya mau nggak mau harus resign gitu. Perempuan ditempatkan di posisi dia harus memilih antara karir dan keluarga. Laki-laki nggak pernah tuh ditanyain seperti itu misalnya. Kemudian juga ada diskriminasi gender dan lingkungan kerja yang nggak nyaman, kayak tadi masalah-masalah harassment dan lain-lain gitu ya. Belum lagi diskriminasi ketika perempuan misalnya punya leadership skill yang bagus, dia dianggap bossy. Perempuan marah-marah dianggap, oh kamu lagi mens ya, padahal misalnya ya memang layak untuk dia marah-marah gitu. Tapi ada stereotip yang membuat perempuan tidak bisa bekerja dengan leluasa di tempat kerjanya gitu ya. Nah, ini yang berikutnya lagi. Emancipate itu sering melakukan apa yang kami sebut sebagai social media hearing. Beberapa waktu sebelum ini itu ada rame tuh di sosial media tentang perempuan, rame di Twitter waktu itu ya, perempuan jangan resign lah setelah melahirkan, jangan setelah cuti melahirkan masuk lagi nggak berapa lama resign karena itu akan melukai hak cuti perempuan lain misalnya, kata-katanya seperti itu. Tapi kenapa nggak dilihat lebih jauh dari sekedar itu? Kenapa perempuan yang baru melahirkan, ibu baru ini resign setelah dia masuk kerja? Jangan-jangan tempat kerjanya nggak mendukung untuk dia berperan ganda seperti itu. Berdasarkan survei, kan Emancipate salah satu kerjanya adalah melakukan riset. Kita melakukan survei tentang kerja layak dan inklusif untuk pekerja muda. Kita tanyakan salah satunya di tempat kerja itu ada ruang laktasi atau enggak gitu. Ternyata 79% itu menjawab nggak ada ruang laktasi di tempat kerja mereka. Bagaimana perempuan yang baru, ya, berapa durasi 2 saya? menit lagi. Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih banyak, Pak. Iya, siap. Nah, gimana perempuan bisa bekerja dengan baik ketika baru melahirkan kalau misalnya nggak ada support dari perusahaan tempat dia bekerja, gitu ya. Wajar, jadi kemudian dia resign kayak gitu. Harusnya itu yang diaddress, bukan malah perempuan disuruh jangan resign dan lain-lain. Nah, terus gimana untuk membuat tempat kerja jadi lebih ramah kepada perempuan? Sebenarnya perlindungan untuk pekerja perempuan, perlindungan hukum itu udah ada, nggak cuma satu, nggak cuma dua, ada banyak. Ini semuanya nih yang tadi saya sebutin tentang hak untuk menyusui udah ada diatur, libur cuti haid udah ada diatur, terus kemudian cuti ketika keguguran juga ada. Tapi sayangnya ketika implementasinya itu nggak maksimal gitu, sehingga masih ada perusahaan-perusahaan yang nggak menjalankan seperti itu. Nah, ini dia saya breakdown ya bagaimana cara membuat tempat kerja menjadi lebih nyaman untuk perempuan berdasarkan peran negara, peran perusahaan, pemberi kerja atau divisi HR-nya, kemudian peran sesama pekerja juga. Untuk peran negara tentu karena kita tadi udah punya hukum yang mengatur gitu ya supaya pekerja perempuan bisa lebih nyaman, bisa kuatkan pengawasannya, beri layanan aduan dan gercep nih ketika layanan aduan tersebut. Dan beri apresiasi kepada perusahaan yang sudah baik misalnya. Kemudian untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual, bisa tentu dengan sahkan RUU TPKS. Nggak bosan-bosan ya mendengar ini gitu. Kemudian juga ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Nah, untuk pemberi kerja, perbanyak aksi afirmatif. Patuhi hukum ketenagakerjaan. Aksi afirmatif seperti apa? Misalnya dengan memberikan kuota gitu untuk posisi strategis harus sekian persen perempuan. Itu bukan diskriminasi untuk laki-laki, bukan. Itu diskriminasi positif untuk memastikan kelompok yang rentan, kelompok yang termarginalkan itu dapat posisi juga gitu sehingga lebih terwakilkan. Terus juga bisa membuat kelas kesetaraan gender untuk para pekerja yang harus diikuti oleh para bosnya juga gitu ya. Kemudian jadi lebih peduli, sediakan layanan aduan sekali lagi dan terapkan prinsip business and human rights. Sekarang udah ada RUN
rencana aksi nasionalnya dalam melakukan bisnis. Sama yang terpenting nih, peran kita sebagai pekerja itu harus seperti apa. Yang pertama, kita harus sadari hak-hak kita sebagai pekerja, saling mendukung dan lebih berempati. Sayangnya di perusahaan kan seringkali kita tuh malah yang saling bersaing, saling sikut ya. Itu kultur yang sebaiknya kita hilangkan gitu. Instead kita bisa lebih saling mendukung, saling mendengarkan, saling berempati, dan kemudian satu lagi yang sangat-sangat penting, berserikat. Mau teman-teman kerja di tempat yang sangat nyaman, ber-AC, di SCBD gitu ya, atau kerja di NGO seperti saya, atau di perusahaan, atau di ASN misalnya, berserikat itu penting gitu, untuk memastikan kita bisa bersama-sama mendorong tempat kerja yang lebih nyaman. Nah ini slide saya yang terakhir, temanya masih berserikat. Intinya kalau kita sendiri, itu posisi tawar kita timpang gitu, tapi ketika kita bersama-sama, kita punya posisi yang lebih setara, sehingga kita bisa mengupayakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk kita sama-sama berkembang di tempat kerja kita. Terima kasih Pak Esa, saya kembalikan mungkin seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepuk tangan dari 2.000 orang yang sekarang. Terima kasih. Alone you bake, together you bargain. Bagus sekali tuh selendang terakhir. Itu sangat singkat, menginspirasi gitu ya. Jadi bahasa-bahasa karikatur tapi mengena. Terima kasih Mbak Sudi. Ya nanti kepada Mbak Rosi sekarang, Mbak Rosi silakan dari Family Planner ID dengan senyumnya khasnya Mbak Rosi. Monggo. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Esa. Dan senang banget saya mewakili Femalpreneur Indonesia diundang pada siang hari ini. Dan salam kenal juga buat Mbak Amalia dan juga Mbak Westiani bisa bergabung dalam satu panel. Izinkan saya untuk share screen. Saya sudah menyiapkan dokumen presentasi untuk teman-teman. Jadi tema yang akan saya bawakan hari ini akan lebih bercerita tentang apa sih yang telah dikerjakan oleh organisasi yang kebetulan saya dirikan dengan dua teman lainnya, yaitu tentang bagaimana Femalpreneur Indonesia sebagai sebuah startup atau bisnis sosial yang fokusnya memang menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan bagi utamanya perempuan. Tidak terbatas kepada perempuan saja tentunya, pemuda, laki-laki juga ada di dalamnya. Saya di Femalpreneur sebagai COO atau Chief Operating Officer, dan kebetulan saat ini saya sedang di Swedia, jadi saya masih ngantuk sebenarnya Pak, karena masih sangat pagi buta di sini. Oke, jadi di sini saya akan bercerita nih bahwa Femalpreneur itu apa, mungkin barangkali Bapak Ibu, rekan-rekan semua masih belum mengenal kami dengan baik. Jadi kami ini bisa dibilang sebagai educational startup. Jadi memang kita fokus terhadap pendidikan kewirausahaan dan digital literasi bagi teman-teman pengusaha pemula atau mungkin di Indonesia sering disebut sebagai UMKM. Nah, kami punya learning mission sebagai sebuah organisasi, yaitu kami ingin mengajak para pebisnis-pebisnis pemula di Indonesia ini, produknya itu menjadi go modern. Kenapa ini menjadi penting? Karena begini, sebelum saya dan tim saya itu membangun Femalpreneur di tahun 2020, kami sering roadshow ke beberapa kota di Indonesia, dan kami melihat bahwa banyak banget produk Indonesia itu keren-keren gitu. Kulinernya enak-enak, apalagi produk craft-nya, fashion-nya, mereka sangat kreatif. Namun ketika produknya dipasarkan, seringkali mereka tidak mempunyai posisi tawar yang baik. Itu kenapa? Karena memang tampilan dari produknya itu masih belum memadai, belum bisa bersaing dengan produk-produk pabrikan. Itulah kenapa kami ingin sekali berkontribusi terhadap Indonesia untuk ngebantu mereka nih, supaya produknya menjadi lebih modern. Kemudian kami juga ingin mengajak mereka menjadi go digital, artinya mereka mampu menggunakan platform-platform digital untuk memasarkan produknya. Karena memang berdasarkan data kementerian juga mengatakan bahwa hanya 19% dari UMKM di Indonesia yang baru menggunakan platform digital, entah itu marketplace, social media untuk berjualan, sehingga produknya hanya dijual di area-area mereka tinggal saja gitu. Mungkin kalau yang tinggal di daerah Jakarta sudah familiar sekali belanja online, namun kalau kita melihat ke daerah, banyak sekali faktor-faktor yang menghambat itu terjadi, misalnya mereka tidak terpapar dengan pendidikan literasi digital, mereka juga tidak terpapar dengan internet yang baik. Infrastruktur inilah yang membuat mereka terhambat sebenarnya untuk maju. Kemudian misi kami yang ketiga adalah go global. Jadi kami ingin sekali melihat
menyaksikan, mendampingi para teman-teman pebisnis pemula ini bisa memasarkan produknya tidak hanya di kawasan mereka tinggal, tidak hanya di kawasan mereka bergaul, tapi juga bisa keluar daerah, bahkan kalau bisa sampai ekspor. Nah, inilah yang menjadi learning mission dari Femalpreneur Indonesia, dan ketiga hal ini kami rangkum menjadi sebuah kontribusi kami untuk mendorong tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs poin kelima, yaitu gender equality. Itu yang menjadi concern kami. Kemudian approach apa sih yang kami lakukan di Femalpreneur Indonesia? Bahwa kami mempunyai approach kita sebut sebagai transformative learning. Ini ada 6 hal yang kami create di sini. Yang pertama adalah kurikulum. Jadi Femalpreneur Indonesia itu fokusnya memang adalah di pengembangan kurikulum, di mana kami itu menciptakan sebuah modul atau toolkits yang kami adopsi memang dari negara maju, yaitu di Jerman dan Sweden. Kebetulan saat ini saya sedang sekolah S2 di Swedia, saya mengenyam banyak ilmu di sini, dan kemudian ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari beberapa negara maju tersebut untuk diadopsi dan dijadikan sebuah kurikulum yang sangat praktikal. Contohnya misalnya bagaimana sih cara merencanakan sebuah usaha yang benar. Karena mostly yang kami temukan UMKM di Indonesia itu membangun usahanya karena survive. Jadi mereka lebih ke berjualan atau berdagang, belum benar-benar berbisnis. Sehingga kami ingin membuat gebrakan bahwa seorang UMKM pun itu harus bergerak seperti startup. Mereka harus merencanakan bisnisnya dengan baik, mereka harus mampu berpikir besar. Karena mayoritas juga yang kami temukan selama kami mendampingi mereka itu kebanyakan tidak percaya diri dengan kemampuannya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, bahkan mereka tidak berani untuk bermimpi. Gitu, sehingga itulah yang menjadi dorongan kami untuk Femalpreneur to exist. Kemudian di Femalpreneur juga kami punya learning journey, di mana kami mendampingi mulai dari level starter atau pemula, kemudian nanti kita berikan beberapa kurikulum di sana, pembelajaran yang intensif dan komprehensif, dilanjutkan dengan booster atau level di mana mereka sudah punya bisnis tapi belum tahu gimana masuk ke digital. Sampai akhirnya kita giring menjadi master, atau mereka ketika sudah punya bisnis, sudah ke digital, gimana caranya membuat SOP yang benar, gimana caranya memasarkan produk untuk ekspor, gimana mereka pitching ke investor, itulah hal yang kami upayakan. Kemudian yang enggak kalah penting ada namanya mentoring. Dalam setiap kelas yang kami adakan di Femalpreneur, kami selalu melibatkan dedicated mentor. Ini tidak terbatas kepada mentor-mentor perempuan saja, namun yang penting adalah mentor kami itu mentor-mentor pemuda yang sudah sukses di bidangnya, yang sudah ahli di bidangnya masing-masing, sehingga para penerima manfaat dari program kami itu merasa tidak diguruin, merasa seperti teman, penyampaiannya tidak old school gitu, sehingga kelas kami sebagian besar itu fun. Dan juga kami punya assessment for learning atau kita singkat sebagai AFL, di mana kami selalu ada tools-tools yang dikerjakan oleh para penerima manfaat program kami, kemudian nanti di kelas tersebut para mentor mendampingi untuk mengerjakannya, kemudian nanti diberikan feedback sehingga ada perbaikan dalam setiap learning prosesnya. Kemudian kami juga fokus di media, membuat konten sosial media, artikel di website, sehingga itu juga mudah untuk dinikmati oleh para penerima manfaat kami. Kemudian di bagian kanan, kami ingin menjelaskan tentang program-program kami. Jadi program kami memang lebih banyak tentang inkubasi dan akselerasi bisnis. Macam-macam bentuknya, ada e-learning melalui website, kami juga punya akademi, punya bootcamp, dan juga exhibition atau pameran. Kemudian kami menggunakan platform yang ramah guna untuk mereka. Jadi kami menyadari betul bahwa kebanyakan UMKM yang kami dampingi ini mayoritas tidak mempunyai gadget berupa laptop. Sehingga sulit bagi mereka jika harus belajar menggunakan laptop gitu. Sehingga kami mencoba menciptakan mobile apps yang ramah guna untuk mereka, dan juga kami giring mereka untuk masuk ke grup WhatsApp. Kenapa masuk grup WhatsApp? Karena itu adalah platform yang sering banget mereka gunakan. Kami mencoba untuk menemukan nih, apa sih yang paling gampang digunakan oleh mereka. Kami mencoba menggunakan Telegram atau platform lain, ternyata nggak work. Yang paling bekerja dengan baik adalah menggunakan WhatsApp group dan juga Zoom class, itu lebih mudah diakses oleh teman perempuan. Kemudian support system, kami juga berusaha menciptakan inclusive community, di mana di dalam grup WhatsApp itu kami bedakan per kota, bahkan kami juga mempunyai grup WhatsApp khusus utamanya untuk mereka-mereka para disabel.
Jadi kami bekerja sama dengan NGO untuk gimana caranya menciptakan sebuah program yang inklusif gitu, tidak hanya untuk perempuan aja, tapi laki-laki juga punya kesempatan. Bahkan serunya di kami itu jika nanti perempuannya mendaftar atau ibu pemilik bisnisnya mendaftar, suaminya bisa ikut belajar tanpa harus beli tiket lagi. Itulah kenapa kami ingin melibatkan laki-laki juga punya peran dalam bisnis yang dibangun oleh istrinya. Mereka turut berkontribusi di situ. Kemudian ini adalah impact yang sudah kami 2 menit rasakan. lagi, Jin. Boleh, sudah mau selesai Bapak? Terima kasih. Iya, jadi kami sudah bisa menjangkau 5.000 lebih penerima manfaat dan memang berdasarkan data kami itu 85,6% itu adalah perempuan, artinya ada laki-laki yang turut serta dalam program-program kami, dan 64,3% itu pemuda di usia sekitar 18 sampai 35 tahun. Itu dan mayoritas usia yang mengikuti program kami itu di 31 tahun. Dan memang kami akui bahwa satisfaction rate atau nilai kepuasan mereka terhadap mengikuti program kami itu hampir 9,8 dari 10 angka. Jadi cukup besar. Kenapa ini terjadi? Karena mereka merasa ketika didampingi, ketika kita menjadi teman mereka untuk belajar, itu tidak hanya tentang kelas. Seperti menurut Bu Kurnia, salah satu penerima manfaat kami dari Jakarta, bilang bahwa kelas dari Female Planner itu tidak hanya sekedar kelas, tapi merupakan life changing experience, merubah mereka, merubah mindset. Tidak hanya diajarin tentang kelas, tapi bagaimana mereka berani bangun bermimpi. Mereka tahu langkah-langkah pasti untuk membangun bisnisnya. Kemudian kami juga membangun kerjasama dengan beberapa mitra dan menurut kami ini sangat penting karena dengan adanya bantuan-bantuan atau bentuk kolaborasi dengan pemerintah seperti OJK Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, Jackpreneur, bahkan kami juga kerjasama dengan pemerintah daerah di Banten, Kabupaten Trenggalek. Kami juga kerjasama dengan corporate sektor seperti Honda, Shopee, GoPay, BPTPN, dan banyak lagi yang lainnya. Ini yang membuat kami bisa reach out banyak UMKM di daerah. Tanpa mereka kita nggak bisa melakukan ini semua. Sehingga in the future, we really hope that kita bisa kolaborasi lebih banyak, kita menemukan lebih banyak mitra yang mempunyai misi yang sama, yaitu menciptakan sebuah pendidikan kewirausahaan yang inklusif, tidak hanya bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki dan mereka penyandang disabilitas. Yuk bareng-bareng kita bangun Indonesia untuk lebih baik dan ciptakan perubahan sehingga tercipta kesetaraan gender yang ideal di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Segitu saja dari saya. Terima kasih Mbak Rosi. Bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Buktinya sekarang mendaftarnya laki-laki tulen. Baik, terima kasih Mbak Rosi. Tadi kalau Mbak Suri ada mengatakan kalau sendiri itu bahaya. Kalau together you forget, Mbak Suri ya. Yang barusan Mbak Rosi juga ada yang menarik itu. Dari 5.000 lebih beneficiaries itu satisfaction rate-nya sampai 9,8 dia. Luar biasa. Kalau di kuliah itu nilainya A+ kayaknya. Oke, bagus sekali. Baik. Inspirasinya banyak sekali. Yang ketiga kita mohonkan juga sekarang Westiani Agustin ya, dari Beyond Indonesia. Oke, the floor is yours. Silakan. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya. Salam kenal buat Pak Esa dan kawan-kawan semua di sini, juga Kak Amalia dan Kak Rosi ya. Senang bisa satu panel untuk berbagi dan curhat berarti kita ya, terutama curhat dari kelompok perempuan. Baik, saya minta tolong untuk di-share presentasi saya. Saya tunggu. Saya juga izin matikan kamera untuk berbagi sinyal dengan presentasi ya. Saya belum bisa melihat. Silakan. Ini dari pihak panitia sedang berupaya ini Mbak. Ya. Statusnya saya belum kelihatan ya. Tapi belum kelihatan. Ya. Saya harus berbagi sinyal dengan video dengan ini ya. Oke, baik. Ya, adalah rencana aksi nasional pelayanan kebudayaan dengan sepertinya ada suara yang masuk juga ya dari ruangan. Oke, terima kasih. Intinya. Kemudian rencana aksi sebentar. nasional Masih ada suara masuk dari mana ya? Suaranya masih bocor. Teman-teman di daerah. Sebentar. Silakan. Sudah ya. Baik, terima kasih. Ya, salam kenal. Kami Westiani Agustin dari Beyond Indonesia. Kami akan menyampaikan gerakan kami, yaitu gerakan perempuan bantu perempuan pakai pembalut kain.
Lanjut. Kenapa perempuan bantu perempuan? Lanjut. Ya, jadi latar belakang kami adalah dari pendidikan lingkungan, di mana hampir semua bicara tentang pelestarian lingkungan, tetapi ada satu isu yang justru sebaliknya perempuan diberi stigma bahwa kita adalah kontributor sampah yang cukup besar dari pemakaian pembalut sekali pakai. Dan memang faktanya, jika satu perempuan memakai pembalut sekali pakai dalam 1 bulan, rata-rata 20 lembar, maka dalam 1 bulan, jika di Indonesia ada 70 juta perempuan menstruasi, maka akan ada 1,4 miliar pembalut sekali pakai di Indonesia. Jadi kita bisa hitung, dalam 1 tahun akan ada akumulasi 16,8 miliar pembalut sekali pakai di seluruh Indonesia. Kita lanjut. 16,8 miliar pembalut sekali pakai jika dijabarkan luasnya bisa mencapai sekitar kira-kira 378 km persegi, atau kalau dihitung lagi setara dengan separuh luas kota Jakarta, sehingga sebenarnya kita bisa dalam 2 tahun kita bisa menutup kota Jakarta dengan sampah pembalut sekali pakai. Lanjut. Nah, dari situlah kami mencoba untuk melakukan inisiatif dengan mengembangkan produk pembalut kain sebagai kontribusi kami untuk mengurangi dampak sampah dari pembalut sekali pakai. Namun dalam perkembangannya kami melihat ada persoalan lain, sehingga muncul pertanyaan, apakah benar sampah menjadi akar masalahnya? Kita lanjut. Kami menyusun bisnis model wirausaha kami melihat bahwa kami harus melihat target perempuan dari kelompok penduduk di Indonesia. Dan ternyata hanya 20% perempuan di Indonesia, dari teman-teman bisa melihat di layar ini, ada hanya 20% dari kelompok perempuan dari kelompok penduduk Indonesia di kelas menengah, di mana pengeluarannya adalah 1,2 juta sampai 6 juta per bulan, yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan support system yang memadai untuk kesehatannya, termasuk untuk menstruasi yang sehat. Sehingga kita lihat 80%-nya tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan support system yang baik, termasuk untuk pilihan konsumsi yang ramah lingkungan. Sehingga kita lihat jika hanya 20% yang bisa menjangkau produk yang ramah lingkungan, berarti itu tidak menjadi signifikan dengan target pengurangan sampah. Nah, kemudian kita lihat ternyata ada persoalan lain dari persoalan tingkat pengeluaran kelompok penduduk Indonesia dan persoalan sampah. Kita lanjut. Dari riset sederhana kami menemukan ada irisan dengan persoalan kritis lainnya, yaitu period poverty. Period poverty adalah kondisi di mana individu atau keluarga mengalami kesulitan atau tidak adanya akses untuk mendapatkan hak menstruasi sehat. Lanjut. Period poverty nyata terjadi di sekitar kita. Contohnya paling nyata adalah yang pertama, banyak perempuan pakai pembalut 1 kali dalam 1 hari karena mereka tidak punya uang. Uang di rumah lebih baik untuk jajan anak, jajan keluarga, untuk beli nasi keluarga, atau paling banyak juga perempuan menyatakan lebih baik untuk beli rokok suami daripada beli pembalut. Kemudian period poverty berikutnya adalah saat menstruasi, banyak anak perempuan takut ke sekolah karena kalau tembus pasti diejek oleh teman sekolahnya. Kemudian kondisi toilet atau kamar mandi kotor dan tidak ada air bersih, sehingga tidak bisa untuk ganti pembalut atau untuk kebersihan lainnya. Dan di kampung masih banyak perempuan yang buang pembalut ke sungai karena takut ketahuan jika sedang menstruasi. Kita lanjut. Period poverty disebabkan tadi yang sudah disampaikan di sesi pertama dan diulang lagi oleh Kak Amalia dan Kak Rosia, bahwa penyebab utamanya adalah kemiskinan, kemudian diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya, kemudian stigma dan tabu menstruasi yang masih sangat kuat di masyarakat kita, kemudian minim
bahkan kami sebut nihil edukasi dan akses informasi tentang hak kesehatan reproduksi bagi perempuan. Kemudian alih fungsi lahan yang banyak sekarang terjadi, kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia yang itu sangat berpengaruh pada terjadinya period poverty. Dan terakhir adalah minimnya implementasi sistem kebijakan. Ada undang-undang tapi belum dilaksanakan. Kita lanjut. Dan solusi yang paling nyata adalah satu, edukasi untuk perubahan perilaku peduli hidup sehat bagi perempuan dan planet bumi. Yang kedua adalah advokasi, yaitu untuk melakukan perubahan kebijakan bagi jaminan kesehatan perempuan dan keluarga. Yang ketiga yang utama juga adalah kolaborasi, bekerja bersama untuk menggalang dukungan untuk memperluas edukasi dan advokasi yang dibutuhkan. Lanjut. Kami dari Biong Indonesia mencoba mengambil bagian dari ide solusi tersebut, dan untuk mencapai misi tersebut, kami mengembangkan usaha kecil, produksi pembalut kain batik, dan berbagai produk pendukung menstruasi. Hasil dari keuntungan usaha kami digunakan untuk mengadakan aktivitas edukasi kesehatan reproduksi perempuan, dan workshop membuat pembalut kain gratis bagi kelompok perempuan. Kita lanjut. Bisa lanjut. Kami juga mengembangkan program dan kami jadikan gerakan, yaitu kami sebut Gerakan Perempuan Bantu Perempuan, adalah gerakan penggalangan dukungan dan donasi untuk pengadaan pembalut kain gratis yang diproduksi oleh kelompok perempuan rentan, diproduksi dan untuk dibagikan gratis kepada kelompok perempuan di wilayahnya atau dibagikan ke perkampungan padat kota, pedalaman dan perempuan disabilitas baik di panti maupun di tempat di mana mereka tinggal. Kita lanjut. Aktivitas kami mempunyai harapan besar kalau kita bisa hitung bersama berapa nilai ekonomi dan kesejahteraan bagi pemuda terutama perempuan jika kita bisa berdayakan kelompok-kelompok pemuda terutama perempuan di tingkat kecamatan saja untuk mensuplai pembalut kain gratis di puskesmas. Kita bisa lihat kelompok-kelompok perempuan ini untuk produksi pembalut kain di tingkat wilayahnya, maka akan muncul dan tumbuh berkembang nilai profit yang sangat besar bagi perempuan, kemudian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Kita lanjut. Ya, OST izin 1 menit lagi, Mas. Ya, sudah selesai. Kita lanjut lagi. Lanjut, silakan. Soalnya ini, ya, dan kita semua harus terlibat dalam gerakan perempuan bantu perempuan untuk kebaikan perempuan hari ini, generasi masa depan, dan planet bumi kita. Kita lanjut. Slide terakhir untuk video ya. Ini kontak kami. Lanjut untuk sampai ke video. Terima kasih. Silakan menyaksikan video singkat dokumentasi aktivitas kami. Baik, terima kasih. Ya, ini sudah ada YouTube-nya ya. YouTube melihat video bagaimana, nanti silakan dibuka siang ini, sore atau malam ini, feel free ya, namanya YouTube. Baik, terima kasih. 3 pemapar sudah, terima kasih Mbak Westiani tadi. Menarik sekali Mbak Westi menyampaikan tentang bagaimana ada berbagai permasalahan ya berkaitan dengan pembalut saja. Satu kata pembalut saja. Ternyata dari situ ada tantangan dan ada juga solusi. Kalau dikawinkan dengan edukasi, ada advokasi dan kolaborasi menjadi hal yang penting. Dari satu kata pembalut saja ternyata membuka satu program berusaha sosial yang luar biasa. Baik, kita buka sekarang forum diskusi. Waktu kita singkat sampai jam 12.05. Kita lihat memang ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Mbak Amalia Sari ya. Kalau di chat, izin saya bacakan sini dari komunitas atau sekolah. Bagaimana cara menerapkan saling dukung di dunia pekerjaan? Kadang di dalam sebuah tim kalau sudah ditempatkan satu masalah tugas yang wewenang yang sudah diharuskan dikerjakan, biasanya tidak apa, saya sampai clear yang biasanya klien akhirnya mendapat keluhan klien karena tumbalnya. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut?
pertanyaan cukup menarik ini, cukup menantang. Bagaimana menurut pendapat Mbak Suri dulu? Karena tadi Mbak Suri kan Mbak Amalia Suri berkaitan dengan kendala dan tantangan ya Mbak ya. Bagaimana mulai kondisi ini Mbak? Silakan Mbak. Ya, terima kasih banyak. Ini saya WFH, jadi kalau ada suara-suara bocor, mohon dimaklumi ya, ada partner. Karena nggak ada yang bocor. Oke. Nah, jadi gimana cara membangun budaya saling dukung itu. Tadi yang saya maksud saling dukung itu sebenarnya ketika di kantor internal, jadi ya ada masalah, tapi nggak berani diajukan nih. Misalnya selama pandemi kemarin, kan banyak juga tuh misalnya perusahaan yang tetap mengharuskan pekerjanya untuk WFO, padahal pandemi masih, terus juga Jakarta misalnya PPKM level sekian, tapi perusahaan kayak nggak mau tahu gitu. Nah, karena misalnya kalau pekerja di perusahaan tersebut nggak kompak, yang ada orang akan kayak berlomba-lomba untuk rajin ke kantor, misalnya untuk carmuk atau gimana. Nah, yang bisa kita lakukan membangun solidaritas itu adalah cari misalnya teman yang punya concern serupa gitu. Saya kalau di kantor tuh ya kita punya kayak grup WhatsApp gitu. Jadi kayak bikin grup WhatsApp dulu aja, itu bentuk serikat yang paling simpel gitu, kayak grup kongko, grup nongkrong, saling bagi memes dan segala macam. Mungkin dari situ kemudian bisa berkembang untuk jadi ngomongin hal-hal serius, perpolitikan kantor misalnya, atau menuntut hak yang nggak ada. Kayak selama WFH kan kita pakai internet sendiri ya di rumah gitu. Nah itu sesuatu yang kita pekerja bisa minta sebenarnya ke perusahaan untuk misalnya diberikan diberikan biaya tambahan untuk internet misalnya seperti itu. Itu sesuatu yang sama-sama kita bisa dorong. Tapi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rais ya, kalau misalnya ada masalah sama klien gitu, terus pekerjaan ini yang handle, yang disemprot malah yang menghadapi klien, aku kurang mengerti alur kayak model pekerjaannya seperti apa gitu ya. Mungkin itu bisa jadi sesuatu yang dibicarakan dengan sesama temannya kayak apa yang salah gitu. Jangan-jangan kawan yang mengerjakan masalah ini seperti customer service. Jadi yang diomelin customer service-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya sesama customer service, kan customer service nggak mungkin satu nggak sih? Kalau misalnya sesama customer service merasakan hal serupa, itu bisa coba diajukan, dibicarakan ke atasannya. Ini paling banyak di sektor jasa gitu ya, customer service kan jual jasa kita bilang gitu. Mungkin ini berkaitan juga dengan bagaimana kelompok ini yang paling depan, yang kena semprot, itu pasti merasakan burnout. Iya nggak sih Mas Rais? Itu bukan yang dimaksud gitu. Nah, orang-orang yang terdepan ini harusnya lebih diperhatikan oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya sekarang belum ada aturan itu gitu, belum ada aturan khusus misalnya yang mengadres tentang burnout atau kayak beban mental yang dialami oleh pekerja yang di garda terdepan dalam menghadapi klien gitu ya. Kita bisa sama-sama dorong itu gitu. Kalau memang dari perusahaan belum ada inisiatif, mungkin mereka bahkan kadang nggak tahu kalau ada masalah ini, pekerja bisa mulai gitu. Dengan sesama sesama pekerja saling lagi-lagi tadi ya bersatu gitu ya, sesama CS misalnya ngomong rame-rame bareng-bareng, tapi datang ke HR dan bilang kita punya beban ini gitu. Kerja sebagai CS itu workload-nya banyak gitulah, dan paling depan juga jadi pekerja yang frontline gitu dalam menghadapi klien gitu. Masalah yang kita hadapi ini dampaknya ke mental kita ini. Kalau misal CS burnout, kalau misal CS-nya mentalnya terganggu, pasti nanti dampaknya ke perusahaan juga gitu. Bayangin kalau lagi nelpon CS-nya super bete gitu ya karena udah seharian menghadapi klien, terus marah ke klien, kan nanti citra perusahaan juga yang nggak bagus gitu. Nah, jadi sebenarnya nih ya, membangun hubungan dan memperhatikan pekerja dengan lebih baik itu akan menguntungkan perusahaan kayak gitu. Nah, cuman kadang perusahaan itu nggak berpikir ke situ. Mereka berpikir kalau
malah investnya ke yang lain, malah investnya ke customer, malah investnya ke iklan mungkin gitu ya. Harusnya waktu dan resources yang dimiliki bisa diinvestasikan ke pekerja mereka. Karena ketika pekerja lebih sejahtera, dia kerja lebih ikhlas, dia bisa kerja lebih produktif, lebih happy, nanti hasilnya juga akan ke perusahaan. Sebenarnya kalau mau dilihat dari kacamata bisnis gitu ya, yang kayak kan sukanya kalau misal ada ini gitu, akan menghasilkan juga gitu, menghasilkan dampak yang bagus untuk perusahaan. Nah, mungkin juga perlu ini sih, Masnya nggak mention, tapi saya jadi terpikir gitu. CS, Customer Service, itu juga jadi pekerja yang lebih rentan, karena tadi dia di frontline, harus menghadapi dan harus tetap tersenyum dan lain-lain. Pekerja Customer Service yang perempuan lebih rentan lagi karena sering mengalami pelecehan seksual. Nggak jarang, kadang ada teman nih yang datang ke saya, nanya kayak, ini CS-nya apa, biasanya kurir gitu, teman yang jualan online ya, jasa perkuriran apa ya, biasa misal kayak Indah Kargo kayak gitu, tapi bukan. Nah, dia ini dan CS-nya itu perempuan gitu di WhatsApp-nya, dan teman saya tuh sampai yang kayak, lihat dia imut ternyata, tadi aku udah nolak sih jasanya, tapi dia ternyata imut, aku jadi pengen kayak hit on her in a professional way, gimana caranya. Itu untung dia nanya dulu kan, jadi saya bisa bilang jangan, karena kalaupun dia merespon positif dengan gombalanmu, itu karena dia merasa punya keharusan gitu untuk merespon gitu. Jadi dia nggak benar-benar suka sebenarnya, tapi dia terpaksa ramah, dan itu sebenarnya bisa jadi bentuk pelecehan seksual di tempat kerja yang dia alami gitu. Jadi lagi, karena ternyata ini ngomongin frontline gitu ya, pekerja CS yang diomelin klien, kalau di perusahaan itu belum ada, kawan-kawan pekerja bisa dorong itu rame-rame, dan kalau di sini ada yang hadir ternyata HR perusahaan, coba bisa lebih diperhatikan gitu, apa kebutuhan pekerjanya yang kadang kita luput gitu. Kita berpikir mungkin CS, enggak lah, CS kan dianggap pekerjaan yang gampang, padahal menghadapi customer yang marah-marah itu bukan hal yang gampang gitu. Mungkin itu sih Pak Esa. Kalau ada yang kurang mungkin bisa chat personal ke aku, nanti aku jawab lebih baik, banyak. terima kasih. Waktu pasti singkat nih, ini tinggal sisa 3-4 menit lagi ya. Satu pertanyaan soal jawabannya. Terima kasih Mbak Sudi. Ada satu pertanyaan lagi, silakan. Waktu masih 4 menit lagi. Izin. Misalnya nggak ada yang raise hand. Oh ada nih Mas, izin, Mas Margianta ya. Silakan. Langsung saja. Karena waktu sudah singkat. Oh, maaf Pak Esa, saya hanya ngasih emoticon tepuk tangan kok Pak. Oh. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Saya salah lihat cepat ini. Tadi ada gerakan tangan. Ternyata itu ya. Oke. Sampai 3 saya hitung. Ada lagi pertanyaan? 1, 2. Oh, Mbak Beatrix, silakan. Mbak Beatrix, silakan. Belum bersuara, Mbak Beatrix? Iya, udah kedengaran belum Pak? Ya, silakan. Izin ini Pak bertanya, yang pertanyaannya ditujukan untuk Kemnaker. Ya, singkat padat ya Mbak, silakan. Ya, bagaimana tindakan solutif yang diberikan kepada tenaga kerja perempuan, khususnya di bidang formal, yang mana mereka sebenarnya punya hak untuk cuti menstruasi, tapi itu jarang sekali diimplementasikan. Dan saya juga dengar bahwa cuti kehamilan juga cenderung banyak dikurangin, bahkan itu di dunia perbankan. Ini solusinya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini lagi-lagi pertanyaan kayaknya Mbak Suri ya untuk menjawabnya. Tapi kalau Mbak Westi punya sudut pandang yang lain juga silakan. Atau yang lain. Gimana Mbak Suri? Ya, jadi itu yang disayangkan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya. Turunannya itu diserahkan kepada perusahaan soal cuti melahirkan. Soal cuti haid. Jadi cuti haid di undang-undang itu kita bisa cuti di hari 1 dan kedua kalau misal merasakan sakit. Nah sayangnya aturan berikutnya turunannya itu disesuaikan dengan bagaimana kebijakan perusahaan, dan benar seperti kata Mbak Beatrix gitu ya, di beberapa perusahaan ini nggak ada gitu karena dianggap
misalnya akan berbohong lah, terus yang lainnya lah gitu. Nah, terus solusinya gimana itu? Teman-teman bisa mengadukan ke Disnaker, ya kan Pak Esa? Karena Kementerian Perwakilan Negara. Jadi ke Disnaker itu bisa mengajukan pengaduan sebenarnya. Tapi sebelum ke situ, kalau memungkinkan untuk diselesaikan dulu gitu, misalnya sebelum mengadu gitu ya, coba sama seperti saran yang sebelumnya gitu. Kan perempuan nggak mungkin kita bekerja sendirian di tempat itu gitu. Walaupun di beberapa industri memang perempuan agak langka gitu ya, tapi dengan sesama perempuan yang lainnya mungkin bisa kayak membuat angket lah atau apa gitu tentang hak cuti melahirkan dan cuti menstruasi ini apakah dibutuhkan untuk jadi modal mengadvokasikan hak ini ke HR kayak gitu. Kalau misalnya setelah kita ajukan HR masih nggak terlalu masih mengabaikan atau masih nggak memberikan dan nggak ada perubahan, terutama untuk hak yang melahirkan ya, oh itu wajib banget tuh. Kalau misalnya nggak ada perubahan, itu bisa mungkin dinaikkan gitu, dilaporkan ke Disnaker. Nanti Emancipate nggak yang bekerja untuk mendampingi dan rutin gitu sih, tapi kita bisa bantu untuk arahkan harus kemana dan lain sebagainya. Di sini kebetulan saya lihat ada Kemenaker. Mungkin kalau bisa nih Pak ditembak untuk jawab soal itu bagus juga sih Pak. Pak Esa. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sri. Maaf tadi berapa detik sempat terputus pakai WiFi saya. Langsung saya beralih ke kuota saja ini. Oke, baik. Mbak sekalian, Mas sekalian ya, Mbak dan Mas gitu ya. Waktu kita ini masih ada waktu 5 menit lagi. Sekira satu pertanyaan lagi silakan. Ini berkaitan dengan mohon diarahkan ke masalah wirausaha sosial, masalah entrepreneurship, dan masalah pekerjaan, masalah hak gitu ya. Terima kasih Mas Suri terjawab dengan baik. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Apakah ada yang raise hand di sini? Saya search ini. Di chat ada pertanyaan tuh Pak. Chat, coba untuk Mbak Westian. Terdapat kepada Mbak Westiani dari Mur Makfirayanti. Mbak Westiani silakan direspon kali ini berkaitan dengan pemakaian pembalut kain gitu yang dapat memotivasi pengurangan sampah. Namun kendalanya adalah banyak wanita yang masih belum paham dan masih takut untuk memakai pembalut kain. Kami khawatirkan mendapat pada kesehatan. Bagaimana cara mengatasi stigma tersebut? Terima kasih dari Umi nih, Nur Makfirayanti. Silakan Mbak Westi. Ya, terima kasih Kakak Nur atas pertanyaannya. Iya, ini memang jadi PR kita bersama ya untuk merubah kebiasaan kita ya. Dari awal kita mungkin dibiasakan memakai pembalut sekali pakai yang sangat praktis, kemudian kita harus merubah kebiasaannya memakai pembalut kain itu memang butuh satu proses edukasi. Makanya tadi saya bilang ide solusinya adalah salah satunya harus melakukan edukasi. Tapi kami optimis ya, karena ketika kami datang ke kelompok-kelompok perempuan, baik di pedesaan, kemudian di pedalaman, dan kelompok-kelompok disabilitas di panti, semuanya mengatakan bahwa mereka punya memori yang baik tentang orang tua mereka atau nenek mereka memakai pembalut kain, dan itu menjadi solusi bahwa mereka melihat orang tua mereka jauh lebih sehat daripada kita hari ini. Dan kemudian persoalan sampah juga di masa itu tidak menjadi hal yang signifikan, dan hari ini kita mengetahui semua bahwa sampah pembalut sekali pakai itu menjadi persoalan bersama. Kemudian sehingga pemakaian pembalut kain pun menjadi solusi juga bagi perempuan karena lebih berhemat ya. Sehingga kami optimis sama seperti kita dulu di Indonesia membiasakan penggunaan helm ya. Dulu di awal orang Indonesia susah banget pakai helm, tapi hari ini karena kepentingan keselamatan kita pakai. Dan juga seperti masker, di awal-awal pandemi kita semua kesulitan memakai masker, tapi karena dibiasakan dan tadi ada edukasi dan advokasi untuk demi kepentingan kesehatan kita, itu saya pikir kita bisa mencapai misi kita bahwa perempuan bisa menjadi lebih sehat dan tadi lebih signifikan untuk kesejahteraan perempuan karena punya penghasilan ya. Memproduksi itu adalah sumber penghasilan yang sangat baik dan
signifikan untuk pengurangan sampah di Indonesia yang hari ini sangat kritis. Gitu kira-kira. Terima kasih Mbak Westi atas jawaban singkat dan padatnya. Baik, karena waktu sudah habis, Mbak Suri, Mbak Rosi, dan Mbak Westi, terima kasih atas paparannya, terutama untuk beliau bertiga. Nanti pertanyaan kepada Mbak Westi dan siapa lagi ke Mbak Rosi ya, nanti bisa japri saja ya, karena waktunya singkat sekali. Terima kasih pada kita sekalian. Dan sebagai simpulan, saya sampaikan bahwa ini semua penting untuk mengatasi berbagai kendala perempuan yang bekerja, dan sebagai sudah disampaikan ada edukasi, advokasi, kolaborasi, dan itu sifatnya inspiratif bagi kita sekalian. Terima kasih, kita tutup dengan bersama-sama. Amin. Maaf, bila dan kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Esa, mohon izin Ibu Bapak sekalian, barangkali bisa kembali mengklik link untuk kembali ke Zoom utama. Terima kasih, atau men-scan barcode yang tersedia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Pak Esa. Tepuk tangan juga buat Pak Esa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan.